Shalom, nama saya Dewi Guna. Saya lahir dan dibesarkan dengan keadaan tangan kiri yang nggak sama, kiri dan kanan. Jadi yang kiri itu jauh lebih besar dan keempat jarinya itu menempel. Saya besar menjadi seorang gadis remaja yang merasa selalu dikucilkan, merasa minder, dan bahkan sering diejek sama teman-teman kecil saya. Katanya tangan saya tangan kecil atau si anak cacat, mereka katakan si tangan bebek gitu ya, atau bahkan ada yang lebih menyedihkan lagi, mereka bilang tangan saya digigit babi. Bahkan orang tua saya sendiri, orang yang paling dekat sama saya, kadang-kadang kalau kita ada perkumpulan keluarga, lagi ada acara besar gitu, mereka suka kasih saya sapu tangan atau tisu gitu ya untuk saya pegang, jadi supaya tangannya nggak terlalu kelihatan sama orang-orang gitu. Di hati kecil saya merasa mereka belum bisa terima saya apa adanya gitu. Saya berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan merancang saya, sepertinya ada kesalahan gitu ya. Kenapa Tuhan waktu saya dirajut di dalam rahim ibu saya, kenapa ada salah sedikit gitu ya, kayaknya kecil banget kesalahan ini gitu. Saya mulai bertanya-tanya, argue sama Tuhan gitu ya, berdebat gitu. Sampai satu saat ada seorang laki-laki di kelas saya yang saya naksir karena dia anaknya pinter. Sepertinya dia juga naksir sama saya gitu ya, jadi kita saling naksir gitu. Sampai satu saat dia tungguin saya di luar kelas, saya udah GR. Ternyata dia bilang, cantik-cantik tapi tangannya kecil gitu ya. Yang saya rasain waktu itu adalah udah jatuh, ketimpa tangga lagi gitu. Jadi itu rasanya sakit banget gitu ya. Yang pernah ngerasain dihina oleh orang yang kita sayang itu pasti tahu rasanya apa yang saya rasain saat itu gitu. Saya ingat papa saya belikan saya satu baju yang itu bagus banget. Baju itu saya rawat dan buat saya itu berharga sekali. Saya cuci sendiri, saya setrika sendiri, dan nggak biarin orang lain untuk pakai baju itu gitu ya, even adik-adik saya sendiri gitu. Dan satu hari teman saya mungkin naksir juga sama bajunya gitu ya, dan dia mau pinjem bajunya mungkin untuk foto atau apa gitu. Tapi saya bilang, aduh maaf ya, baju ini berharga banget, saya cuci sendiri, aduh jangan deh, baju yang lain aja gitu. Satu hari saya ada di ruangan saya gitu ya, ada di kamar saya, lagi doing nothing, nggak ada yang saya kerjakan. Tiba-tiba peristiwa yang tadi itu muncul di pikiran saya gitu, dan tiba-tiba ada satu suara yang ngomong di pikiran saya gitu ya. Dia bilang, Dewi, baju yang sangat berharga kamu bisa jagain. Kamu benar-benar gak biarin ada orang yang merusak itu gitu. Gak ada orang yang bisa ganggu itu. Kamu tahu gak, kalau tubuhmu udah aku bayar lunas di kayu salib karena engkau berharga di mataku gitu. Waktu itu saya cuma bisa nangis. Dan itu jadi titik balik saya, pertemuan saya yang pribadi sekali dengan yang namanya Tuhan Yesus. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang indah. Itu tadi satu lagu lama di album saya yang udah lama, judulnya Kau Bagian Terindah. Menjadi lagu yang sangat memberi kekuatan buat hidup saya, karena saya tahu lewat cerita tentang tangan saya tadi, waktu saya menyanyikan pujian buat Tuhan, baik di gereja atau dimanapun Tuhan izinkan saya berada, saya mengangkat tangan. Apa yang dulu dunia bilang buruk tentang tangan ini, apa yang dulu dunia bilang jelek banget tentang tangan ini, waktu saya menyanyi, saya mengangkat tangan ini dan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Mungkin kesaksian saya ini sangat sederhana, hanya tentang tangan kecil saya, hanya tentang tangan mungil. Saya percaya ketika saya menceritakan tentang tangan kecil saya ini, saya sedang menceritakan Tuhan saya yang amat besar. Saya juga mau bilang kalau engkau berharga di mata Tuhan.
Apa yang Tuhan berapa puluh tahun yang lalu bisikan ke telinga saya, engkau berharga di mataku, anakku gitu. Dia ucapkan itu dan dia panggil nama saya Dewi. Dan saat itu saya tahu yang sedang berbicara adalah Tuhan Yesus. Because I'm just Dewi Guna, I'm second and Jesus is the first.